Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Arif, nomor absen 2018-01300056. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas 3. Pertama, prinsip kerja pompa sentrifugal. Pompa pada dasarnya dibagi menjadi dua grup. Yang pertama, pompa dinamik, dan yang kedua, pompa dengan perpindahan positif. Pompa sentrifugal dan aksial merupakan kategori pompa dinamik. Pompa-pompa ini mampu digunakan untuk cairan dengan kekentalan tinggi dan merubah kecepatan menjadi tekanan pada bagian aliran diffuser. Pompa positif displacement bekerja dengan menekan cairan yang memiliki volume tetap dan bagian inlet section ke daerah discharge pada pompa. Prinsip kerja pompa sentrifugal. Di sini ada gambar yang menjelaskan prinsip kerja pompa sentrifugal. Pada gambar ini menggunakan guide fan dan volute. Volute yaitu bentuk casing pompa sentrifugal yang berfungsi sebagai diffuser, mengelilingi impeller. Fungsi guide fan atau volute sebagai konversi energi kinetik menjadi energi potensial. Desain pompa sentrifugal mampu hanya menggunakan guide fan atau volute casing. Aliran fluida pada pompa sentrifugal. Di sini ada gambar yang menjelaskan aliran fluida pada pompa sentrifugal. Yang pertama, liquid cairan masuk ke dalam pompa melalui inlet atau section dan masuk ke impeller. Kemudian impeller berputar, mengakibatkan cairan berputar dengan kecepatan tinggi dan masuk ke diffuser dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, pada bagian diffuser, energi kecepatan dikonversi menjadi energi tekanan. Bagian volute casing mengelilingi diffuser dan mengumpulkan cairan. Kemudian cairan dikeluarkan pada bagian discharge. Volute pump. Di sini ada gambar bagian dari volute pump, yaitu discharge, volute casing, dan juga impeller. Gambar ini menunjukkan tipe dari pompa sentrifugal volume. Putaran pada impeller fans mengakibatkan adanya kinetic energy pada fluida. Kinetic energy dikonversi atau diubah menjadi energi tekanan sepanjang fluida tersebut mengalir di dalam volute sampai area discharge. Priming. Maksud dari priming di sini yaitu untuk memancing air agar pompa dapat menghisap air dari bawah, karena pompa tidak dapat menghisap air secara langsung. Di sini ada gambar vacuum pump. Vacuum pump ini terpasang pada bagian atas casing. Udara yang ada di daerah suction pipe akan dialirkan di bank melalui pompa vakum. Kondisi ini menyebabkan udara di dalam pompa akan memiliki tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan atmosfer, sehingga permukaan sumber cairan akan terdorong oleh tekanan atmosfer masuk melalui pipa hisap. Yang selanjutnya yaitu vapor dan cavitation. Ini ada gambar yang menjelaskan tekanan uap atau vapor pressure. Tekanan uap atau vapor pressure. Ilustrasi heat exchanger
akan mempermudah memahami terjadinya tekanan uap pada heat exchanger atau alat penukar kalor. Terdiri dari yang pertama elemen pemanas, kemudian indikator suhu, yang ketiga pressure gauge atau pengukur tekanan, yang keempat katup. Tekanan uap atau vapor pressure di sini tekanan uap dalam kondisi mati. Yang dimaksud mati di sini heaternya dalam kondisi off, sehingga tidak terjadi proses penguapan. Saat kondisi katup terbuka, tekanan pada permukaan air di dalam bejana sama dengan tekanan atmosfer. Pressure gauge terbaca 0,0 kg per cm persegi. Ketika pemanas dihidupkan, suhu air meningkat dan akan mulai mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer karena katup terbuka. Pemanas dihidupkan atau katup terbuka. Di sini posisinya penghantar panas dalam kondisi heaternya on. Gambar ini atau gambar 3 menunjukkan suhu di dalam bejana mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, dapat dilihat di sini. Hal ini berbeda dengan gambar 4 yang menunjukkan air mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Yang dimaksud ini gambar 4 ini. Ini karena katup ditutup dan tekanan pada permukaan air heat exchanger menjadi 5 kg per cm persegi. Meningkatnya tekanan di dalam bejana heat exchanger menyebabkan air baru mulai mendidih pada suhu 160 derajat Celcius. Kondisi air mulai mendidih pada tekanan di atas tekanan atmosfer. Nah, di sini pemanas dihidupkan, katup tertutup, yang mana tekanan pada heat exchanger ini lebih tinggi sehingga temperatur yang dibutuhkan untuk mendidihkan air pun juga tinggi. Pemanas dihidupkan, heat exchanger turun. Hal yang berbeda pada gambar 5. Pada kondisi tekanan di dalam bejana, heat exchanger diturunkan dengan cara membuang udara yang ada di dalam udara. Cara membuang udara adalah mengalirkan udara pada pipa ini, sehingga udara akan terhisap dari lubang yang terhubung dengan bejana heat exchanger. Kondisi air mulai mendidih pada suhu di bawah 100 derajat Celcius. Hal ini merupakan penjelasan dari tekanan uap atau vapor pressure. Tekanan yang menyebabkan perubahan fasa dari liquid menjadi gas dari air. Pada tekanan di bawah tekanan atmosfer, air mampu mendidih pada suhu 70 derajat Celcius ataupun 45 derajat Celcius. Penjelasan ini menjadi dasar dari memahami fenomena kavitasi dari pompa sentrifugal. Materi selanjutnya yaitu net positive suction head. Tekanan pada kolom air. Gambar ini menjelaskan bahwa dalam wadah yang berisi air dengan volume 1 meter kubik memiliki tekanan sebesar 0,1 kg per cm persegi. Kondisi ini didefinisikan sebagai head sama dengan 1 meter dengan terjadinya tekanan sebesar 0,1 kg per cm persegi pada area bawah wadah kontainer. Perbedaan luas penampang. Di sini ada gambar perbedaan luas penampang
yaitu luas penampang 1 meter kubik dan luas penampang 4 meter kubik. Kondisi pada gambar ini memiliki nilai head yang sama sebesar 1 meter. Tetapi wadah kontainer pada gambar kanan memiliki luas penampang yang berbeda, yaitu 4 meter persegi. Tekanan yang terjadi pada area bawah wadah kontainer memiliki besar yang sama, 0,1 kg per cm persegi. Hal ini dikarenakan pada wadah kontainer dengan penampang yang lebih besar memiliki volume air yang lebih besar dan massa air yang besar dengan perhitungan tekanan pressure sama dengan 400 kg per 40.000 cm3 sama dengan 0,1 kg per cm persegi. Kemudian luas penampang pada wadah yang sama. Gambar ini luas penampang wadah memiliki besar yang sama, yaitu 1 meter persegi. Tekanan pada area bawah wadah menjadi berbeda karena nilai head pada gambar sisi kanan yaitu 2 meter. Sehingga nilai head pada gambar sebelah kanan sebesar 2 meter. Rumus perhitungan head dituliskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu H sama dengan P kali 10 dibagi gamma, yang mana H merupakan head, P tekanan, gamma yaitu specific gravity of liquid. Ya, di sini ada gambar pompa dengan nilai head yang berbeda-beda. Di sini nilai headnya 10 meter, yang gambar tengah 6 meter, yang di sini nilai headnya